Ya, jadi kalau untuk analisis titrimetri untuk argentometri atau pengendapan ini, itu awalnya digunakan ya untuk analisis salinitas dalam air, di mana tujuannya itu adalah untuk menentukan kadar ion klorida yang terdapat di dalam sampel air. Jadi biasanya analisis titrimetri secara pengendapan ini banyaknya untuk mengetahui pencemar yang mungkin ada di dalam air, gitu. Walaupun kemudian ya metode ini berkembang ya, bisa digunakan dalam berbagai bidang ya, terutama mungkin di sini bidang kesehatan dan juga farmasi gitu ya. Ada beberapa jenis material gitu ya atau senyawa yang bisa dianalisis secara metode titrimetri pengendapan, misalnya kadar amonium klorida, terus efedet, efedrin ya, terus papaverin dan juga sediaan obat lainnya yang tentunya ya bisa bereaksi ya dengan GNO3 gitu ya untuk menghasilkan endapan tertentu. Nah, untuk titrasi pengendapan sendiri itu kan ya tidak lepas ya dari pembentukan endapan ya. Nah, di mana pembentukan endapan sendiri itu kan berhubungannya sama kelarutan gitu ya. Nah, kelarutan itu sendiri adalah konsentrasi larutan jenuh dalam perarut dalam suhu tertentu, di mana kelarutan juga bisa didefinisikan secara kualitatif ya, yaitu interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk membentuk dispersi molekuler homogen. Sedangkan kalau secara kuantitatif merupakan konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada temperatur tertentu, dan kelarutan ini biasanya dinyatakan dalam satuan apa konsentrasi konsentrasi larutan ya, baik itu molalitas, molaritas ataupun persen. Jadi kelarutan dalam suatu bahan ini biasanya itu menunjukkan konsentrasi maksimum larutan yang dapat dibuat dari bahan dan pelarut tersebut. Nah, jika suatu pelarut pada suhu tertentu bisa melarutkan semua zat sampai batas daya melarutnya, nah ini dikatakan bahwa larutan tersebut adalah larutan jenuh ya, karena ketika kita tambahkan eh, bahan lagi gitu ya atau zat pelarut, ini si zatnya tidak akan bisa melarut lagi gitu ya, karena tadi sudah maksimal gitu ya kemampuan untuk melarutkan dari si pelarut tersebut. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelarutan itu sendiri ada suhu, pH, sifat dari pelarut, dan juga kehadiran ion-ion lainnya dalam larutan tersebut. Ya, misalnya kalau kalau suhu ya biasanya dengan suhu yang tinggi ya kelarutan itu akan semakin tinggi juga gitu ya. Terus kemudian, nah, hubungannya juga endapan itu adalah dengan KSP ya atau konstanta hasil kali kelarutan. Nah, konstanta hasil kali kelarutan ini sendiri adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh dipangkatkan masing-masing koefisien reaksinya, di mana harga KSP ini sendiri apa itu adalah suatu senyawa ionik yang suka larut dapat memberikan informasi tentang kelarutan suatu senyawa tersebut dalam air. Jadi konstanta ini dikaitkan juga dengan kelarutan sesuai dengan stokiometri reaksi. Pada larutan jenuh terjadi kesetimbangan antara ion-ion dengan zat yang tidak larut. Nah, proses ini terjadi dengan laju reaksi yang sama sehingga terjadi reaksi kesetimbangan. Jadi KSP ini ada kaitannya juga dengan konsentrasi dari masing-masing ion pembentuk pembentuk si endapan tersebut ya. Jadi suatu endapan gitu ya akan tercapai kalau KSP-nya sudah tercapai gitu ya. Nah, KSP itu sendiri tadi merupakan hasil kali dari konsentrasi masing-masing ion atau reagen ya
atau reaktan gitu ya pembentuk endapan tersebut gitu. Nah, jadi kalau kita tuliskan reaksi pengendapan itu bisa kita lihat seperti ini. Jadi ketika kita membuat endapan PbI2 gitu ya, maka di sini PbI2 ini bisa dibuat dengan cara mereaksikan PbNO3 dua kali yang awalnya berupa larutan ya atau terlarut gitu ya dan juga Ki. Nah, nanti ketika KSP-nya sudah tercapai maka eh, apa kemudian endapan ini akan terbentuk gitu ya. Jadi pembentukan endapan PbI2 ini juga tergantung eh, pada ya konsentrasi dari utamanya ya Pb2 plus dan imin gitu ya. Atau tadi ion-ion pembentuk endapan tersebut. Ini diingatkan kembali beberapa ion ya yang ketika di dalam air gitu ya, ada beberapa jenis ion yang mudah larut dan ada juga yang sukar larut. Misalnya seperti golongan 1A, ya ini mudah larut ya. Terus senyawa yang terbentuk dari ion amonium, nitrat, asetat, klorat, perklorat ini juga mudah larut ya. Artinya dia tidak bisa membentuk endapan gitu ya. Sedangkan kalau untuk sulfat ini kebanyakan mudah larut ya kecuali kalau berikatan dengan logam Pb2+, Ba2+, Sr dan Ca2+ gitu ya. Ini akan menyebabkan sukar larut atau tadi mengendap. Sedangkan fluorida dan juga golongan 7A ini juga mudah larut kecuali berikatan gitu ya dengan senyawa-senyawa dengan ion-ion ini gitu ya. Terus kemudian sedangkan kalau untuk ion ya atau senyawa yang terbentuk dari ion karbonat, fosfat, sulfida dan hidroksida itu umumnya sukar larut kecuali ketika si anion-anion ini ya berikatan dengan logam-logam yang di sampingnya ya. Terus kemudian ini tadi yang beberapa faktor ya yang berpengaruh terhadap kelarutan ataupun tadi terjadinya suatu endapan gitu ya. Itu ada suhu. Jadi biasanya dengan suhu meningkat atau naik maka kelarutan juga akan bertambah. Jadi otomatis sukar untuk membentuk endapan gitu ya. Kemudian pH. Nah, kelarutan dari suatu garam yang mengandung anion dari asam lemah itu dipengaruhi oleh pH larutan. Jadi hal ini disebabkan karena penggabungan proton dengan anion endapannya. Kemudian juga sifat pelarut, efek ion sejenis, efek ion lain, pengaruh ion kompleks, dan juga pengaruh hidrolisis. Jadi biasanya misalnya di sini jika ada garam dari asam lemah yang dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan perubahan konsentrasi H+, di mana hal ini akan menyebabkan kation garam tersebut mengalami hidrolisis ya. Dan hal ini meningkatkan kelarutan garam tersebut. Jadi kalau terjadi proses hidrolisis, ya otomatis suatu garam gitu ya, atau eh, suatu garam ataupun endapan gitu ya, yang harusnya membentuk endapan yang harusnya membentuk garam yang harusnya membentuk endapan itu akan sukar gitu ya untuk mengendap karena di sini terjadi peningkatan kelarutan gitu ya disebabkan tadi adanya eh, proses hidrolisis ya yang menyebabkan konsentrasi asam meningkat ya. Nah, hal itu akan menyebabkan garam tersebut menjadi lebih mudah larut ya dan sukar mengendap. Nah, kemudian selanjutnya pada titrasi pengendapan ini sendiri itu ada
Sama seperti halnya pada titrasi asam basa ya, kita memerlukan indikator juga. Nah, indikator yang digunakan pada titrasi pengendapan ini itu tergantung pada metode yang kita gunakan. Mungkin teman-teman juga udah mengetahui ya bahwa pada titrasi pengendapan ini dikenal ada tiga metode ya, metode yang bisa digunakan gitu ya, yaitu metode Vayan, Moore, dan juga Polhart yang masing-masing di sini memiliki atau menggunakan indikator yang berbeda gitu ya. Jadi kalau metode Payan itu indikatornya itu adalah indikator adsorpsi, biasanya seperti fluorescence gitu ya. Sedangkan kalau metode Moore ini adalah menggunakan eh, kalium kromat sebagai indikator, dan untuk metode Polhart ini menggunakan ion Fe3. Nah, untuk indikator Payan atau tadi indikator absorpsi, misalnya fluoresen ya, di sini sebenarnya untuk indikator absorpsi itu mirip seperti indikator asam basa ya. Jadi indikator absorpsi ini juga merupakan senyawa organik yang bersifat asam lemah ataupun basa lemah. Jadi di mana ketika kita larutkan gitu ya si apa si indikator ini, maka dia juga eh, ya mengion ya, mengion sebagian gitu ya, menjadi bentuk ya H+, dan kalau fluoresen berarti di sini disimbolkan sebagai Fi gitu ya. Jadi fluoresen ini berupa HFI atau asam fluorescens ya, yang dimana ketika kita larutkan terus mengion menjadi bentuk H+ dan juga F-imin ya atau fluoresen ini, maka si F-imin ini atau fluoresen ini dengan adanya endapan dari pembentukan sampel dengan AgNO3 atau di sini misalnya membentuk AgX. Nah, nanti ion dari F1 F-imin ini akan menempel ya atau akan terserap pada endapan AgX atau misalnya AgCl gitu ya. Nah, ketika si fluoresen ini atau indikator ini menempel, maka di situ terjadi proses fluoresensi atau menghasilkan fluoresensi sehingga warna akan timbul gitu ya atau akan terjadi perubahan warna. Nah, biasanya ketika kita menggunakan indikator fluoresen, maka warna yang dihasilkan itu adalah warna merah muda. Terus kemudian ini jenis indikator yang lainnya dari indikator absorpsi, ada fluoresen tadi biasanya digunakan untuk menentukan kadar Cl-min ya. Terus bisa juga ada di klorofluoresen, ini juga sama untuk menentukan kadar Cl. Terus kemudian ada eh, ada eosin ya. Ini ada biasanya untuk menentukan kadar BR, imin, tiosianat gitu ya. Terus ada promkesol hijau, ini menentukan tiosianat ya. Ini yang membedakan itu adalah pH yang digunakan ya. pH yang digunakan ketika kita melakukan analisis titrimetri dengan menggunakan argentometri gitu ya. Nah, selain menggunakan argentometri, sebenarnya untuk titrasi pengendapan juga bisa menggunakan reagen lain ya atau standar lain sebagai penitar. Seperti misalnya ketika ingin menetapkan kadar sulfat, kita bisa menggunakan penitarnya itu barium BaCl ya, BaCl2 gitu ya, dengan indikatornya torin gitu. Nah, kondisi reaksinya atau pH-nya itu di pH asam dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah indikator Moore atau tadi yaitu eh, kalium kromat ya. Jadi pada metode Moore ini apa indikator kromat ini sebenarnya juga akan bereaksi dengan si penitar AgNO3 gitu ya. Jadi apa ketika misalnya kita menentukan kadar
klorida ya dalam suatu sampel dengan AgNO3 dan metode MOR gitu ya, maka maka awalnya si AgNO3 ini akan bereaksi dengan sampel ya, dengan analat gitu ya, dengan Cl- membentuk AgCl. Nah, ketika titik ekivalen sudah tercapai, maka kan semua Cl ini sudah bereaksi semua dengan AgNO3 gitu ya, membentuk endapan putih dari AgCl2, AgCl ya. Nah, kemudian dengan adanya indikator kromat ini, maka ketika kita tambahkan satu tetes AgNO3, maka AgNO3 ini akan bereaksi dengan si eh, indikator kromat gitu ya, membentuk endapan merah bata dari Ag2CrO4. Jadi sebaiknya ketika kita melakukan penitaran secara metode MOR, itu jangan sampai terlalu terlalu terlewat ya, terlalu terlewat titik akhirnya gitu ya, pengamatan titik akhirnya. Jadi harusnya setetes langsung 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 titik akhir gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tunggu sampai terbentuk endapan merah batanya itu banyak, nah itu justru terjadi kesalahan positif gitu ya, karena AgNO3 yang digunakan itu terlalu banyak gitu ya. Padahal tadi sebenarnya titik ekivalen itu tercapai ketika ya si AgNO3 udah semua eh, bereaksi dengan Cl- yang ada di sampel gitu ya. Jadi ketika kita nambahin AgNO3-nya banyak, nah sebenarnya itu sudah terjadi kesalahan positif gitu ya. Itu terus kemudian eh ini agak keliru ya ininya. Indikatornya ini tidak ada di sini. Jadi yang ketiga itu adalah indikator pada metode Polhard ya. Itu tadi menggunakan besi 3 ya. Jadi untuk indikator Polhard ini agak sedikit berbeda dengan metode MOR dan juga metode Payan. Kalau MOR dan Payan itu kalau kita klasifikasikan ke dalam jenis titrasi, jadi MOR dan Payan itu masuknya ke dalam titrasi langsung gitu ya. Sedangkan kalau metode Polhard adalah jenis titrasi tidak langsung. Jadi biasanya penitar yang kita gunakan itu adalah standar kedua ya, larutan standar kedua yaitu tiosianat. Sedangkan AgNO3-nya itu sebagai larutan standar pertama kita tambahkan secara berlebih ke dalam sampel gitu kan. Kemudian kelebihan dari si AgNO3 inilah yang kemudian kita reaksikan dengan atau kita titar dengan tiosianat. Jadi ketika kita tambahkan indikator Fe3 gitu ya. Nah, jadi Fe3 ini nanti akan bereaksi dengan si tiosianat membentuk kompleks merah dari Fe tiosianat gitu ya. Jadi pengamatannya agak berbeda. Nah, kemudian ini disampaikan bahwa tadi juga sudah disampaikan ya bahwa titrasi pengendapan itu sebenarnya bukan hanya titrasi argentometri gitu ya, tapi ada jenis titrasi pengendapan lain gitu ketika misalnya kita menggunakan tadi BaCl2 sebagai penitar gitu ya untuk titrasi sulfat. Nah, itu juga sama termasuk ke dalam titrasi pengendapan juga gitu ya karena nanti si BaCl2 ini akan mengendapkan sulfat untuk membentuk endapan BaSO4 gitu. Tapi ya titrasi selain argentometri pada titrasi pengendapan emang jarang digunakan gitu ya. Banyaknya itu adalah titrasi secara argentometri. Karena ya banyak yang bisa analit gitu ya atau analit yang bisa terendapkan dengan si AgNO3 ini dibandingkan ketika menggunakan penitarnya itu adalah barium ya. Itu lebih terbatas sampel yang bisa diendapkan oleh barium.
Jadi untuk metode argentometri ini itu umumnya digunakan ya tadi digunakan untuk menetapkan kadar eh, halogen ya, baik itu misalnya tadi Cl, terus I, terus F gitu ya. Itu bisa terendapkan dengan ketika kita reaksikan dengan AgNO3 pada suasana tertentu, tergantung nanti kita menggunakan metodenya yang mana gitu ya. Jadi dasarnya ya umumnya sih yang banyak digunakan itu adalah dengan menggunakan metode Mohr gitu. Jadi si halogen misalnya di sini Cl ya akan bereaksi dengan AgNO3 membentuk endapan AgCl yang kemudian nanti kita eh, amati dengan penambahan indikator ya tadi tergantung juga kepada metodenya. Kalau metode Payan berarti menggunakan indikator fluoresen, metode Mohr tadi menggunakan K2CrO4 dan metode metode Polhard si AgNO3-nya nanti bereaksinya dengan SCN ya dengan indikatornya besi 3. Ya, ini contohnya pada metode Payan ya, perubahan yang terjadi gitu ya. Jadi di sini apa? Misalnya kita menentukan kadar Cl gitu ya dengan metode Payan. Ya, kita tambahkan indikator fluoresen itu awalnya itu warnanya kuning ya. Nah, kemudian ketika kita titar dengan AgNO3 maka akan terbentuk endapan putih ya dari AgCl gitu ya. Nah, kemudian ketika titik ekivalen itu tercapai, sudah tercapai, kemudian kita ingin menentukan titik akhir ya, satu tetes ini langsung terjadi perubahan warnanya menjadi merah muda gitu ya. Jadi ini kalau sudah seperti ini berarti ya sudah eh, ini sudah apa? Sudah titik akhir ya, titik akhir sudah tercapai gitu. Nah, sedangkan pada metode Mohr tadi juga sudah disampaikan, jadi awalnya eh, apa terbentuk endapan putih gitu ya. Kemudian kita tambahkan kalium kromat ya, kalium kromat warnanya kuning juga. Jadi kemudian akhirnya pada saat titik akhir terbentuk endapan putihnya itu ada merahnya atau orange ya sedikit gitu. Nah, ini eh, sudah tandanya sudah titik akhir sudah tercapai ya. Jadi titrasi harus dihentikan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan titrasi argentometri secara Mohr atau metode Mohr. Yang pertama itu adalah konsentrasi kromat. Jadi, konsentrasi indikator kromat yang kita gunakan ketika kita melakukan analisis dengan metode Mohr ini harus diperhatikan ya, jangan terlalu pekat. Jadi kalau terlalu pekat nanti ini apa terjadi kesalahan titrasi gitu ya. Karena kalau terlalu pekat nanti akan terlalu cepat si eh, kali apa Ag kromatnya ini mengendap gitu ya dibandingkan dengan AgCl gitu. Jadi makanya ini biasanya untuk konsentrasi kromat yang kita gunakan pada metode Mohr ini umumnya ya itu sekitar 0,005 sampai 0,01 molar. Jadi di sini untuk meminimalisasi kesalahan titrasi. Nih, jadi di sini kalau misalnya konsentrasi dari si apa kromat ini terlalu besar, maka kelarutan dari endapan ya Ag2CrO4 ini itu cepat terlampaui gitu ya sehingga titik akhir menjadi terlalu awal. Nah, sedangkan kalau terlalu kecil, maka reaksi memerlukan penambahan Ag plus yang berlebih untuk
membentuk Ag2CrO4. Nah, kalau ini berarti nanti titik akhir titrasinya menjadi terlalu lama ya. Jadi terlalu banyak penambahan Ag-nya gitu ya. Terus selain itu juga temperatur juga berpengaruh. Jadi kalau temperaturnya terlalu tinggi, maka apa? Maka eh, maka itu apa? Bentar ya. Ini kamu. Ya. Apa? eh ya tadi kalau terlalu tinggi ya temperaturnya, kelarutan eh, endapan Ag Ag2CrO4-nya itu terlalu besar gitu ya, sehingga ini juga memerlukan terlalu banyak Ag plus ya, terjadi kesalahan positif juga. Nah, kemudian adanya elektrolit lain, misalnya seperti garam nitrat, sulfat, terus bikarbonat, itu apa? Tidak berpengaruh. Sedangkan kalau ada ion arsenat, fosfat, sulfit, dan sulfida, nah ini akan berpengaruh gitu ya, karena dia akan berkompetisi juga untuk bereaksi dengan Ag plus ya, untuk akhirnya membentuk endapan gitu ya. Nah, kemudian selain itu pH juga menentukan kepekaan eh, pada titrasi argentometer metode MOR. Jadi di sini sebaiknya ketika kita melakukan analisis titrimetri metode MOR itu pH-nya itu dijaga di pH netral atau sekitar 6,5 sampai 10 ya. Masih bisa kalau apa basa sedikit masih oke gitu ya. Tapi kalau asam itu akan bermasalah gitu ya, karena mengakibatkan si indikator kromat itu akan bereaksi dengan asam gitu ya, membentuk dikromat gitu ya. Nah, ini juga akan menyebabkan terjadinya kesalahan titrasi. Nah, kemudian untuk metode Polhart, umumnya untuk metode Polhart ini digunakan untuk menetapkan kadar klorida, bromida, dan iodida dalam suasana asam. Jadi kalau MOR tadi itu khusus ketika misalnya sampel kita itu bersifat netral atau basa ya. Nah, tapi kalau misalnya sampel kita ini bersifat asam gitu ya, terlalu banyak kandungan asamnya, maka kita bisa menggunakan metode Polhart ya. Jadi dilakukan titrasi secara tidak langsung gitu ya. Jadi di mana di sini ketika kita melakukan metode Polhart, sampel kita itu kita reaksikan dulu dengan AgNO3 secara berlebih ya. Kemudian nanti kelebihan dari AgNO3 inilah yang kemudian kita titrasi dengan kalium tiosianat gitu ya, dengan pemberian indikatornya besi 3. Ya, di mana tadi ketika kita menggunakan metode Polhart ini eh, ya sampel akan bereaksi dulu dengan AgNO3, terus kelebihan dari AgNO3-nya kemudian akan bereaksi dengan tiosianat yang membentuk endapan agesianat gitu ya awalnya. Terus kemudian ini yang berwarna ya putih juga ya. Terus kemudian dengan adanya penambahan Fe3 gitu ya. Nah, berarti kan AgNO3 sudah semua bereaksi dengan tiosianat, maka kelebihan sedikit dari ion tiosianat ini akan bereaksi dengan si indikator Fe3 yang membentuk kompleks warna merah gitu ya. Kompleks warna merah. Jadi kalau kondisinya sudah ada ya warna merah di endapan putihnya gitu ya, itu berarti titrasi sudah bisa dihentikan atau titik akhir sudah tercapai. Nah, jadi kalau kita gambarkan perbedaan antara metode MOR, Payan, dan juga Polhart, itu kita bisa lihat eh, pada tabel ini.
eh, ya secara prinsip dasar tadi ini untuk payan bisa dilihat seperti ini ya, biasanya untuk menetapkan sampel-sampel ini, terus metodenya secara langsung, MOR juga sama secara langsung, sedangkan Polhard secara tidak langsung, tapi suasananya kita lihat, jadi kalau payan dan MOR ini pada suasana netral sampai basah ya, sedangkan kalau Polhard itu suasananya asam, indikatornya juga tadi sudah disampaikan berbeda ya. Nah, penitarnya juga yang berbeda yang di Polhard. Nah, titik akhir yang bisa dicapai untuk payan ini ketika terbentuk eh, warna pink ya, larutan pink gitu ya. Sedangkan kalau mor ada endapan merah bata dan Polhard juga sama berupa larutan merah bata. Ini sampelnya. Nah, kemudian selain itu di sini juga disampaikan beberapa jenis titrasi secara pengendapan ya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, selain menggunakan argentometri gitu ya atau AgNO3 sebagai penitar, sebenarnya bisa juga menggunakan apa standar lain gitu ya untuk analisis pengendapan ini gitu ya. Tapi ya ini jarang digunakan ya karena kita tahu indikator yang diperlukannya juga ya cukup cukup ini ya apa jarang ya gitu adanya jarang gitu ya langka gitu ya. Jadi apalagi ya ion-ion ini sebenarnya bisa ditetapkan ya dengan metode lain yang lebih canggih gitu ya dengan secara instrumentasi gitu ya. Jadi biasanya untuk titrasi pengendapan yang selain menggunakan AgNO3 ini sudah tidak banyak dipakai. Nah, untuk titrasi argentometri sendiri itu sebenarnya tidak hanya bisa digunakan untuk menentukan ion halida ya atau eh, halogen gitu ya. Itu sebenarnya bisa juga digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa seperti menentukan kadar merkaptan atau alkohol, terus asam lemak, terus kemudian anion divalen seperti fosfat dan juga arsenat gitu ya. Jadi tidak hanya untuk Cl, F, dan I, tapi ya yang umum itu ya, ya itu digunakan untuk menentukan senyawa-senyawa atau ion-ion halogen ya atau halida gitu. Nah, kemudian sama seperti sama seperti jenis titrasi asam basa gitu ya, bahwa pada titrasi argentometri atau titrasi pengendapan juga kita bisa membuat kurva titrasi antara apa hubungan antara si volume penitar ya yaitu AgNO3 gitu ya dengan eh, ini dengan perubahan konsentrasi dari ion yang kita tentukan kadarnya gitu ya. Jadi kalau pada kurva titrasi asam basa kan hubungan antara volume penitar dengan pH gitu ya. Nah, kalau pada titrasi argentometri hubungannya adalah eh, volume penitar gitu ya sebagai sumbu X dengan perubahan konsentrasi analitnya gitu ya pada sumbu Y-nya. Jadi di sini konsentrasi analit itu bisa dinyatakan sebagai fungsi atau P gitu ya. Jadi PX gitu ya. Atau kalau misalnya kita menentukan kadar Cl berarti PCl gitu ya. Kalau misalnya menentukan kadar I berarti PI gitu ya. Dan seterusnya di mana PX ini adalah sama dengan min log konsentrasi dari si X ini. Sedangkan volume titrannya atau penitannya dipakai dalam satuan mililiter. Nah, sama juga seperti halnya menentukan kurva titrasi pada
titrasi asam basa gitu ya. Ini minimal itu ada 3 sampai 4 titik wilayah yang kita perlu hitung gitu ya untuk kita bisa membuat kurva titrasi dari titrasi argentometri ini. Jadi yang pertama yang wajib itu adalah sebenarnya adalah titik di mana titrasi belum berlangsung atau titik awal. Kemudian titik yang kedua adalah titik sebelum terjadi titik ekivalen. Yang ketiga titik pada saat titik ekivalen terjadi. Dan yang keempat adalah setelah terjadi titik ekivalen. Nah, di mana contohnya di sini untuk menentukan kurva titrasi dari proses titrasi 50 mili larutan NaCl sebanyak 50 mili larutan NaCl dengan konsentrasi 0,1 m gitu ya. Itu bisa dititrasi dengan 0,1 m dari larutan AgNO3. Nah, di sini kita perlu melakukan perhitungan konsentrasi Cl- pada saat awal atau pada saat belum terjadi titrasi gitu ya. Terus juga bisa pada saat penambahan AgNO3 itu sebanyak 10 mili atau sebelum terjadi titik ekivalen gitu ya. 49,9 mili ini juga sama sebelum terjadi titik ekivalen. 50 mili ini pada saat terjadi titik ekivalen karena di sini kita tahu ya reaksinya itu kalau secara stoikiometri atau persamaan reaksi itu kan perbandingannya 1:1 gitu ya. Jadi kalau kita mentitrasi NaCl sebanyak 50 mili dengan konsentrasi 0,1 m, kita titrasi dengan AgNO3 0,1 m, otomatis titik ekivalen itu harusnya juga terjadi pada saat penambahan AgNO3-nya sebanyak 50 mili gitu ya. Terus kemudian titik berikutnya adalah ketika penambahan AgNO3 sebanyak 60 mili. Nah, jadi selain itu juga kita perlu mengetahui KSP dari ion AgCl ya. Jadi KSP ion AgCl adalah sebesar 1,56 kali 10 pangkat -10 gitu. Nah, berdasarkan data-data tersebut, maka kita bisa hitung. Jadi yang pertama adalah titik pada saat sebelum terjadi titrasi ya atau saat awal titrasi. Jadi di mana di sini pada saat belum terjadi titrasi otomatis kan belum ada penambahan AgNO3. Sehingga untuk menghitung konsentrasi ion klorida ya kita bisa hitung berdasarkan konsentrasi dari eh, konsentrasi NaCl yang kita gunakan ya sebesar 0,1 m gitu ya. Berarti konsentrasi Cl-nya juga sama 0,1 m gitu ya. Jadi konsentrasi Cl-nya itu 0,1 m. Nah, kita buat dalam fungsi konsentrasinya atau PCl-nya ya itu dengan menghitung min log dari konsentrasi Cl-nya gitu ya. Jadi kita dapat bahwa fungsi dari konsentrasi Cl pada saat awal titrasi atau PCl-nya itu adalah sebesar 1. Nah, kemudian pada saat sudah mulai ada penambahan AgNO3, maka akan terjadi reaksi antara ion Ag plus dengan ion Cl-, membentuk endapan AgCl ya yang berwarna putih. Nah, di sini kita lihat berdasarkan perbandingan reaksinya bahwa perbandingan mol antara Ag dengan Cl ini adalah 1:1. Jadi sehingga perbandingan ini dapat dipakai untuk menentukan perubahan konsentrasi ion klorida gitu ya. Jadi di mana pada saat penambahan tadi misalnya 10 mili AgNO3 0,1 m gitu ya. Otomatis di sini kan eh, konsentrasi Ag plusnya itu adalah 10 mili dikali 0,1 ya atau 1 milimol gitu. Nah, konsentrasi awal Cl itu adalah 50 ya, 50 mili dikali 0,1 m atau 5 milimol.
Nah, berdasarkan persamaan reaksi tadi, kita tahu 1:1, berarti kan otomatis yang bereaksi itu adalah baru 1 milimol ya. Jadi Cl- yang bereaksi dengan Ag untuk membentuk AgCl itu baru 1 milimol gitu ya, berdasarkan perbandingan molnya gitu ya. Jadi berarti masih ada sisa Cl-nya itu adalah yang awalnya 5 milimol berkurang menjadi berkurang 1 milimol gitu ya. Berarti kan tinggal 4 milimol ya gitu ya. Atau di sini misalnya dihitung sebagai 50 kali 0,1 dikurangi 10 kali 0,1 atau 5 dikurangi 1 ya atau 4 milimol gitu. Nah, 4 milimol tapi karena sudah ada penambahan 10 mili AgNO3 berarti kan volume total yang ada sekarang adalah 60 mili ya. Jadi 50 mili dari Cl dan 10 mili dari Ag gitu ya. Jadi volume totalnya itu adalah 60 mili. Sehingga kita bisa menghitung konsentrasi Cl sisanya itu adalah 4 milimol ya dibagi dengan 60 mili gitu atau kita dapat sebesar 0,067 molar ya. Nah, 0,067 molar ini kemudian kita minlogkan didapat bahwa PCl-nya itu adalah sebesar 1,17. Jadi ada peningkatan ya dari awalnya 1 menjadi 1,17 dengan adanya penambahan 10 mili AgNO3. Nah, kemudian ini dengan cara yang sama juga sama gitu ya. Jadi di sini masih ada sisa ya. Itu 5 dikurangi 4,99 milimol Cl gitu ya. Dibagi dengan 99,9 mili atau sekitar konsentrasinya 1 kali 10⁻⁴ atau PCl-nya itu sekitar 4 gitu ya. Ini sesaat sebelum terjadi titik ekivalen atau pada volume penambahan AgNO3 sebanyak 49,9 mili. Nah, kemudian pada saat terjadi titik ekivalen, otomatis semua Ag ya, semua Ag plus gitu ya, semua Ag plus bereaksi dengan semua Cl-. Otomatis yang ada di larutan itu hanya eh, hanya endapan AgCl gitu ya, sudah tidak ada ion Ag-nya dan sudah tidak ada ion Cl-nya gitu ya. Nah, makanya untuk menentukan eh, nilai PCl-nya gitu ya atau menentukan konsentrasi Cl-nya itu kita hitung berdasarkan nilai Ksp dari si AgCl. Nah, tadi disampaikan bahwa nilai Ksp dari AgCl itu adalah sebesar 1,56 kali 10 eh, pangkat -10 ya, di mana KSP itu sendiri sebenarnya tadi di awal sudah disampaikan ya bahwa merupakan hasil kali kelarutan ya dari masing-masing ion pembentuk endapan tersebut gitu ya dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, di sini untuk KSP AgCl berarti itu berasal dari eh, konsentrasi ion Ag plus gitu ya dikali dengan konsentrasi ion Cl- ya. Karena ini koefisiennya sama-sama 1 jadi ya pangkatnya 1 atau tidak perlu ditulis gitu ya. Ya di mana eh, apa kalau kita simbolkan gitu ya konsentrasi dari masing-masing ion ini adalah sebagai S. Nah, pada saat kesetimbangan kan ini harusnya sama gitu ya. Konsentrasi Ag plus dan Cl-nya itu sama, jadi bisa kita pangkatkan. Nah, kemudian eh, dari sini kita bisa menghitung nilai eh, konsentrasinya ya, konsentrasi kelarutan dari S-nya yaitu sebesar akar dari Ksp ya, atau akar dari 1,56 kali 10⁻⁻10 atau sebesar 1,25 kali 10⁻⁻5. Nah, ini adalah konsentrasi baik itu konsentrasi Ag plus maupun konsentrasi dari Cl-.
Nah, dari situ makanya kita bisa menghitung eh, PCL-nya gitu ya dengan min log dari si S tadi atau konsentrasi dari masing-masing ini apa konsentrasi dari si ionnya gitu ya atau di sini Cl-nya yaitu sebesar 1,25 kali 10 pangkat min 10 atau 4,9 PCl-nya. Nah, ini terjadi pada saat titik ekuivalen tercapai ya atau dengan penambahan 50 mili AgNO3. Nah, kemudian pada saat penambahan AgNO3-nya berlebih atau di sini misalnya ketika penambahan AgNO3-nya itu adalah sebesar 60 mili, otomatis berarti ketika berlebih ya Cl-nya udah tidak ada gitu ya. Cl-nya udah tidak ada, yang ada sisa itu hanya dari konsentrasi Ag, Ag plusnya. Nah, makanya yang bisa kita hitung awalnya itu adalah dari nilai konsentrasi Ag plusnya itu berdasarkan kelebihan ya atau sisa ya milimol sisa dari si Ag-nya yaitu sebesar 10 ya 10 mili dikali 0,1 atau 1 milimol gitu ya dibagi dengan volume totalnya itu adalah 50 dari NaCl plus 60 dari AgNO3 atau jadi 110. Jadi konsentrasi Ag plusnya itu sebesar 9,1 kali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian setelah kita min logkan didapat PAG-nya itu 2,04. Nah, untuk menghitung nilai PCL-nya itu lagi-lagi ada hubungannya dengan nilai KSP gitu ya. Jadi KSP yang 1,56 kali 10 pangkat min 10 tadi kita min logkan didapat kira-kira min log dari KSP-nya atau PKSP-nya itu sebesar 10. Nah, untuk menghitung PCL-nya itu tinggal dikurangi 10 dikurangi eh, PAG-nya yaitu sebesar 2,04. Jadi didapat PCL-nya itu adalah 7,96 gitu ya. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk kurva titrasinya, kita bisa hubungkan ya volume dari AgNO3 dengan nilai PCl tadi ya atau PX di sini digambarkan itu adalah sebagai berikut ya. Yang paling bawah ini yang AgCl. Jadi di mana dari sini kita bisa melihat bahwa titik ekuivalen terjadi pada konsentrasi 50 mili di mana tadi PCl-nya itu sekitar 4,9. Nah, hal ini juga bisa kita terapkan gitu ya untuk misalnya mengetahui kurva titrasi dari endapan yang lainnya gitu ya, yang dititrasi secara argentometri, misalnya AgBr, AgI gitu ya. Itu juga bisa menghasilkan kurva titrasi yang ternyata menghasilkan kurva yang berbeda dengan AgCl. Nah, ini disebabkan karena nilai KSP yang berbeda dari ketiga senyawa ini ya. Kita bisa lihat bahwa yang memiliki KSP terendah itu adalah AgI, sedangkan yang memiliki KSP tertinggi itu adalah AgCl. Nah, ini juga menentukan kecuraman ya dari kurva titrasi yang dihasilkan. Jadi semakin rendah gitu ya nilai KSP itu akan menghasilkan kurva titrasi yang semakin tajam gitu ya. Terus semakin curam. Sedangkan nilai KSP yang semakin besar itu apa kurva titrasi yang dihasilkan itu tidak terlalu curam ya. Gitu karena ini masih di sini gitu ya. Sedangkan kalau untuk AgBr karena di tengah-tengah ya itu ya di antara jadinya antara kurva titrasi AgI dan kurva titrasi AgCl.
Jadi ini apa pengaruh tadi ya pengaruh KSP terhadap kurva. Kurva bisa eh, bentuk kurva yang dihasilkan ya tergantung nilai KSP ya. Jadi semakin kecil harga KSP seperti AGI ini kurvanya semakin curam, sedangkan semakin besar nilai KSP itu kurvanya semakin landai. Jadi sebenarnya kurva titrasi juga ya sama ya seperti halnya pada titrasi asam basa untuk mengetahui gitu ya titik ekivalen ketika suatu senyawa kita reaksikan dengan eh, standar tertentu gitu ya. Kita akan mengetahui titik ekivalennya di konsentrasi berapa ya atau di volume berapa gitu ya. Nah, kemudian ini ada soal-soal ya yang mungkin bisa dikerjakan juga ya sama seperti pada materi-materi sebelumnya di bagian akhir dari presentasi ya atau dari PPT itu saya melampirkan soal juga ya. Jadi mohon itu nanti dikerjakan ya. Terus nanti dikumpulkan juga sebagai tugas. Jadi kalau misalnya nanti nilai ujiannya mungkin kurang, bisa kita tambah dari apa tugas yang dikerjakan gitu ya. Jadi nanti mohon dikumpulkan kalau bisa sebelum UAS ya. Jadi semua soal-soal atau latihan-latihan soal yang ada gitu ya dikerjakan dan dikumpulkan menjelang UAS gitu. Jadi mungkin itu sih materi untuk hari ini. Silahkan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Monggo. Ibu, saya mau tanya, Bu. Ya silahkan Raki. Untuk metode Volhard ya, Hmm. dulu saya pernah mengerjakan. Dia itu pengerjaannya si titrat ditambahkan AgNO3 dengan Mm-mm. jumlahnya terukur menggunakan pipet. Mm-mm. Kemudian dilakukan titrasi belangko. Belangkonya kan isinya AgNO3 saja. Mm-mm. Habis itu AgNO3-nya dititrasi dengan KSCN hingga titik akhir menggunakan indikator Fe3+ itu. Nah, begitu juga dengan sampel ya. Sampelnya berarti di spike dengan AgNO3 terukur itu dengan jumlahnya sekian 25 mili atau 10 mili tergantung pipetnya. Kalau yang baru-baru ini saya lakukan itu titrasinya dengan cara si titrat dititrasi dulu dengan AgNO3, kemudian dilanjut dengan KSCN. Mm-mm. Kalau itu masih sama atau bagaimana ya, Bu? Soalnya takutnya kalau dilakukan titrasi pertama dengan AgNO3 lalu lanjut dengan KSCN, siklogida atau halida-halidanya itu sudah habis duluan oleh AgNO3 sebelum dengan KSCN, Bu. Itu saja sih, Bu. Makasih. Oke, baik Raki ya. Ya, jadi kan tadi metode tidak langsung ya. Nah, coba eh, pengertian metode tidak langsung atau titrasi tidak langsung sendiri itu Raki memahami nggak apa itu yang disebut sebagai metode tidak langsung? Ya, tidak langsung itu jadinya si sampelnya bereaksi dulu dengan zat yang ditambahkan. Kemudian sisa dari zat yang ditambahkan dititrasi oleh titran. Ya, ya. Jadi itu ya. Jadi kalau metode tidak langsung itu adalah ketika standar gitu ya atau penitar yang kita pakai itu tidak langsung bereaksi dengan sampel gitu ya. Nah, beda kan dengan metode MOR gitu ya. Itu metodenya langsung. Jadi si penitar, si AgNO3 itu langsung bisa bereaksi ya dengan si sampel dalam hal ini misalnya Cl gitu. Jadi itu yang disebut sebagai titrasi langsung atau tidak langsung. Jadi titrasi tidak langsung itu sebenarnya adalah salah satu metode eh, atau sebagai cara gitu ya ketika misalnya sampel kita itu sifatnya tidak bisa nih bereaksi langsung dengan
dengan penitar gitu ya, maka kita gunakan metode tidak langsung. Jadi kita tambahkan eh, zat kedua gitu ya atau standar kedua gitu ya sebagai reaksi antara gitu ya memperantarai eh, agar si sampel ini bereaksi dulu dengan apa? Dengan reaksi yang kedua ini, kemudian si reaksi yang kedua atau standar kedua inilah yang kemudian sebenarnya kita titar gitu ya dengan si standar pertama gitu ya, di mana nanti kita bisa mengetahui seberapa banyak si sampel kita itu gitu ya dengan cara tadi kita melakukan analisis belangko ya. Jadi di situ dari analisis Bangkok kan kita kalau misalnya tadi pas di sampel misalnya kita tadi nambahkan AgNO3-nya misalnya 10 mili gitu ya. Nah, di Blanko juga kita kan sama menggunakan 10 mili AgNO3 gitu ya, tapi di situ kan tanpa sampel ya kalau Blanko gitu ya. Terus kita titar langsung dengan menggunakan si tiosianat gitu ya. Jadi artinya 10 mili NO3 akan semuanya bereaksi dengan si tiosianat gitu ya. Nah, dari situ kemudian kan kita akhirnya bisa tahu tuh berapa sih sebenarnya volume si AgNO3 yang bereaksi dengan si sampel gitu ya. Dengan cara tadi di volume sampel di apa misalnya tadi volume sampel atau volume tiosianat yang digunakan untuk titrasi pada saat sampel misalnya 5 gitu ya, 5 mili gitu ya. Nah, dari situ kan dengan cara pengurangan gitu ya, kita tahu bahwa oh ternyata yang 5 mili itu yang bereaksi dengan sampel gitu ya. Nah, yang 5 mili lagi yang bereaksi dengan eh, si si tiosianat gitu ya. Nah, dari situ berarti kan 5 mili itu sebenarnya setara dengan jumlah dari si sampelnya gitu. Nah, sebenarnya yang harusnya yang tepat itu ya seperti yang dilakukan pertama kali oleh Raki gitu ya. Karena kalau misalnya Raki yang mengerjakan menggunakan yang kedua, itu kan tadi langsung dititar ya. Jadi si sampel langsung dititar, terus kemudian dititar lagi gitu. Iya Nah, Bu. proses penitaran yang pertama itu apakah dilakukan berlebih nggak penambahan AgNO3-nya? Saya nggak tahu Bu, ini kan soalnya data praktikum kemarin yang kami lakukan itu percobaan AGNO3-nya itu agak-agak error ya Bu ya. Heeh, Jadi mau minta data anak reguler. heeh, Kebetulan untuk full hardnya itu kami nggak mengerjakan itu dengan metode lain. Tapi pas nanya heeh. ke anak reguler, mereka bilang dikerjakannya itu dititrasi dulu dengan AgNO3, dilanjut lagi dengan KSCN. Makanya jadi bingung pas ngolah Hmm. datanya juga Bu. Ya, jadi kalau misalnya oke lah sebenarnya nggak apa-apa sih. Misalnya Cl kita titrasi dengan AgNO3 gitu ya. Nah, tapi jangan sampai maksudnya jangan sampai pas titik akhir udah dihentikan, tapi harusnya tetap ditambahkan berlebih gitu ya. Harusnya misalnya pas dititar si Cl ini dititar dengan AgNO3 eh, apa? Tapi dia dititarnya berarti pakai ini, pakai pakai metode Moore gitu, yang awalnya gitu. Yang Atau ada awalnya kita pakai indikatornya full apa hard. enggak? Nggak pakai full hard juga Bu, sama Hah? pakai FE dalamnya. Oh, langsung ada Fe-nya. Iya, Nah, tapi kan tidak bisa bereaksi Fe dengan Ag mah. tapi di dalam si titratnya ada CL-nya Bu, sampelnya. Ada Jadi si Ca. CL. Jadi si Iya, titrat si iya Cl mah kan apa ketika misalnya kita reaksikan nih Cl, kemudian kita titar dengan AgNO3, terus indikatornya Fe gitu kan? ya Bu. Nah, itu kan si Fe di situ tidak ada pengaruh apa-apa kan? Kan Fe di situ tidak bisa bereaksi dengan Ag, tidak bisa bereaksi dengan Cl gitu kan. Jadi ketika si Cl itu dititrasi dengan AgNO3, nah dia titrasi sampai kapan gitu? Ada ukurannya nggak? Karena si Fe di situ nggak akan bertindak sebagai indikator gitu. Kecuali misalnya gini, si Cl itu kita titrasi secara mol dulu gitu ya, dengan indikatornya K2CrO4.
Nah, kita kan bisa menentukan tuh titik akhirnya itu berarti ketika sudah ada endapan merah bata. Nah, karena kemudian di sini kita ingin melanjutkan ke metode Polhat, seharusnya pada saat titrasi MOR itu dilebihkan si AgNO3-nya gitu. Dilebihkan si AgNO3-nya sampai berlebih ya, sampai tadi misalnya warnanya itu merah gitu ya, merah batanya kelihatan. Nah, itu kan menandakan bahwa eh, AgNO3-nya berlebih, tapi eh ya tapi kan tidak mungkin bisa dilanjutkan juga ya dengan metode Polhat karena si Ag-nya udah keburu bereaksi duluan dengan AgCr ya, dengan CrO4 gitu ya, otomatis ya tidak bisa dilanjutkan gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia nambahin AgNO3-nya, maksudnya dia nambahin AgNO3-nya, tahu nggak di situ berlebih apa enggaknya? Ada pengecekan nggak gitu? Kalau dia yakin itu berlebih, kemudian dilanjutkan dengan metode Polhat, itu masih nggak apa-apa. Karena kan yang dititrasi dengan KSCN itu sebenarnya adalah kelebihan Ag-nya, bukan si udah Cl-nya mas udah semuanya bereaksi dengan si Ag, sudah membentuk AgCl gitu. Jadi sebenarnya poinnya itu ketika melakukan titrasi Polhat itu kita harus tahu bahwa Ag-nya itu ada berlebihnya gitu. Kalau Ag-nya tidak berlebih, ya tidak akan bisa dititrasi dengan KSCN. KSCN bereaksi dengan siapa gitu kan? Karena KSCN kan nggak bisa bereaksi dengan Cl gitu. Gitu, Raki. Kalau gitu penambahan Ag-nya berbeda-beda tiap simplo, duplo, triplo juga nggak masalah Bu, asalkan tetap berlebih ya. Iya, nggak masalah. Tapi kalau berbeda-beda, berarti nanti belangkonya juga disesuaikan dengan penambahan si AgNO3-nya gitu. Berarti akan banyak nanti belangkonya gitu. Gimana, Raki? Bu, sudah ada Iya bayangan. kan ya? Ya. Gitu kan? Mm-mm. Soalnya yang saya dapat itu datanya bilang volume AgNO3-nya malah beda-beda, nggak satu volume doang. Terus tapi promo belangkonya Nah satu. itu pas saya tanya itu belangkonya atau bukan, bilangnya sih itu AgNO3-nya udah dititrasi hasilnya segitu, nanti dikurangin sama si KSCN-nya. Itu AgNO3-nya udah dikurangin. Maksudnya jadi itu udah volume SCN gitu. Jadi volume AgNO3 yang beda-beda itu setiap simplo, duplo, triplonya nanti bakal dikurangin sama KSCN simplo, duplo, triplo dari hasil itunya. Kok dikurangin dengan volume KSN? Kan nggak ada hubungannya. Iya makanya itu jadi bingung Bu habis dapat datanya. Iya, hubungannya itu kan kita sebenarnya kita kan nggak tahu ya Cl yang ada di sampel itu berapa banyak gitu ya kan. Nah, untuk Betul. mengetahui berapa Cl yang ada di sampel, makanya kita perlu belangko gitu ya. Karena dari belangko itu kita akan tahu berapa Ag Ag yang bereaksi dengan Cl, berapa Ag yang bereaksi dengan KSCN gitu kan. Iya Bu, pas saya tanya belangkonya juga, katanya itu emang udah gitu aja. Berarti ya nggak paham berarti ya yang mengerjakannya mungkin kurang paham gitu ya. Jadi ya kalau seperti itu ya nggak bisa. Jadi mungkin nggak bisa dirata-rata nanti ininya apa datanya gitu. Karena tadi volume volume apa AgNO3-nya berbeda-beda. Nah, sebenarnya kalaupun tadi volume AgNO3-nya berbeda, ya bisa kita koreksi dengan belangko ya yang berbeda-beda juga gitu ya. Kalau misalnya penitaran pertama misalnya menggunakan AgNO3-nya misalnya 10 gitu ya. Berarti untuk penitaran pertama